Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar pelajaran kelas 4 tentang bunyi dan alat pendengaran. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah kalian selesai berdoa, kalian juga bisa meminta tolong kepada orang tua untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya ketika sudah didampingi dan ucapkan kata maaf ketika kalian melakukan kesalahan. Sebelum memulai materi kali ini, Ibu akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah membaca tujuan pembelajaran, kalian sudah tahu kan apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, materi pertama yang akan kita pelajari adalah bunyi. Apa ya yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang melalui media gas, cair, atau padat. Nah, ternyata bunyi juga punya sifat-sifat loh. Ada yang tahu tidak ya kira-kira sifat-sifat dari bunyi itu apa saja? Iya, yang pertama bunyi itu merambat melalui media padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, tadi dikatakan bahwa bunyi itu dapat merambat. Coba kita lihat ya media apa saja yang dapat menjadi perambatan bunyi. Yang pertama, media padat. Contohnya itu ada permainan telepon kaleng. Nah, yang kedua, media cair. Contohnya itu mendengarkan air menggunakan corong yang lubangnya ditutup oleh batu. Dan yang ketiga, media gas. Contohnya adalah bunyi lonceng dan ketika berbicara dengan teman. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama, ada bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, ada gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli terdengar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Nah, gema biasanya terjadi ketika sumber gelombang suara berjarak jauh, contohnya di bukit, di pinggir tebing, dan di dalam gedung. Yang ketiga, ada gaung. Tahu bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya, karena bunyi pantulnya tercampur dengan bunyi asli, contohnya seperti ini. Nah, gaung biasanya terjadi pada tempat yang sempit dan kosong. Contohnya itu di studio musik dan di kamar yang tertutup. Tadi dikatakan bahwa bunyi itu dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda ini disebut sebagai peredam bunyi. Contohnya yang pertama itu ada karpet, yang kedua itu ada spons, yang ketiga itu ada wol, dan yang keempat itu ada kain. Selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada telinga. Kira-kira apa saja ya penyakit pada telinga itu? Yang pertama, ternyata ada tuli atau tidak dapat mendengar. Yang kedua, ada bisul atau luka di dalam telinga. Yang ketiga, itu ada otomikosis. Yang keempat, itu ada otosklerosis. Dan yang kelima, itu ada keluarnya cairan berbau busuk. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Yang pertama itu ada daun telinga yang memiliki fungsi untuk menangkap dan menyalurkan bunyi ke lubang telinga. Nah, di lubang telinga ini merupakan tempat masuknya bunyi ke saluran pendengaran. Nah, saluran pendengaran akan meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga. Lubang telinga, daun telinga, dan saluran pendengaran merupakan bagian telinga yang paling luar yang melakukan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsinya untuk menangkap gelombang bunyi yang kemudian diteruskan ke bagian telinga tengah. Selanjutnya ada gendang telinga atau membran timpani yang memiliki fungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Nah,
Selanjutnya, ada tulang pendengaran. Di sini ada 3 tulang, yaitu tulang martil, landasan, dan sangurdi. Fungsinya adalah untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga dalam. Nah, selanjutnya di bagian ini ada saluran Eustachius yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Tulang pendengaran, saluran Eustachius, dan gendang telinga merupakan bagian telinga tengah yang berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Selanjutnya, itu ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ini yang mirip siput, namanya rumah siput. Rumah siput ini memiliki fungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selanjutnya ini ada saraf pendengaran, memiliki fungsi untuk mengumpulkan seluruh getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak. Nah, yang terakhir ini ada otot pendengaran. Otot pendengaran berfungsi untuk membantu kerja saraf pendengaran. 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran merupakan bagian telinga dalam yang memiliki fungsi sebagai pusat kendali indera pendengaran untuk mengubah getaran menjadi impuls yang kemudian diteruskan ke otak. Nah, bagaimana? Dapat dipahami ya materi tentang bunyi dan bagian-bagian dari telinga? Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga semua materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.